الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para jamaah Masjid Al-Furqan yang berbahagia, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya, hidayahnya, nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini tanggal 2 Zulqa'dah bertepatan dengan tanggal 21 Mei 2023 Masehi. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kita semua, sehingga pada malam hari ini kita diberikan oleh Allah kekuatan sehatan sehingga mampu datang ke masjid ini dalam rangka untuk menimba ilmu, mencari ilmu untuk bekal kita nanti menghadap kepada Azza wa Jalla. Hadirin yang berbahagia, hari ini saya akan berikan materi tentang memenuhi panggilan suci. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsarun. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul Nabi Muhammad apabila dia menyuruh pada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dengan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Apa yang dimaksud dengan istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum? Mari para jemaah, yang termasuk panggilan suci antara lain, satu, memenuhi panggilan sholat. Banyak di antara kita ini mengabaikan panggilan sholat, hanya terfokus kepada apa yang kita berbuat pada saat itu. Ya. Padahal Allah mengatakan dalam surat Al-Mu'minun ayat 9, walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Orang-orang yang melihara salat mereka, kata Allah. Kategori orang-orang yang memelihara salat itu adalah menempatkan diri di saat panggilan salat itu, langsung meninggalkan pekerjaan menuju masjid, musola, surau, langgar kita masing-masing. Apa pangkatnya, apa jabatannya, apa pekerjaannya. Kalau Allah menyuruhkan untuk sholat, tinggalkan semua itu, kata Allah. Ya, itu para jamaah. Karena sholat ini merupakan faktor yang paling utama dan yang pertama. Kalau kita abaikan panggilan sholat, Allah mengabaikan panjenengan. Ini para jamaah.
Jadi Allah manggil kita ini hayya 'alas shalah. Allah cinta panjenengan. Allah peduli dengan panjenengan. Siapakah peduli dengan panjenengan itu? Kita. Orang yang mengaku dirinya seorang muslim. Apakah laki atau perempuan? Seorang ibu sibuk di dapur, ketika adzan tiba tinggalkan sementara itu. Tidak lama kok, cuma 10 menit. Hadis Rasul tentang sholat. Awalu an tuhasibu bi'abdihi yaumal qiyamah. Fa in saluhat sa'iru amalihi. Fa in fasadat fasasairu amalihi. Rawahu At-Tabrani oleh Albani. Di Sahih Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Amalan ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah nanti adalah sholatnya. Itu. Tidak ada yang lain kata Allah. Sholat ini paling penting di antara amalan-amalan yang lain. Jika sholatnya rusak atau baik, kalau baik semua baik, kalau rusak semua rusak kata Nabi. Jadi puncak segala amal perbuatan manusia di dunia itu hanya sholat. Makanya sebelum saya bahas ini, dulu sebelum Ramadan saya bahas tentang bagaimana sholat yang baik, berjamaah yang baik, rukuk yang tumaknina, sujud yang tumaknina, duduk di antara dua sebagai bagaimana. Kan kita bahas dulu kan. Ketika menunggu saatnya iqamah, kita baca doa subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali, istighfar 10 kali, la ilaha 10 kali. Itu tatanan sholat. Datang dari rumah sudah mengatakan Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran, menuju ke masjid. Ya. Ini para jamaah. Setelah di masjid baru kita sholat tahiyatul masjid. Ya, menghormati Allah. Karena di depan pintu itu ada malaikat yang menjaga rumah Allah. Dan malaikat itu selalu mencatat segala gerakan kita sepanjang kita masih hidup. Kembali ke sholat lagi para jamaah. Sholat. Ya. Dan sholatnya sangat diperhitungkan oleh Allah dan Rasulnya. Sibuk bagaimanapun, ya. Kalau sudah panggilan sholat, mari kita penuhi para jemaah. Itu panggilan suci. Sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Surat Al-Ankabut ayat 45. Coba para jamaah kita dari sini. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalimat ini tidak bisa dipisahkan dengan akbar ini. Kalau kita masih perbuatan keji dan mungkar, berarti sholatnya belum bermakna. Seorang ibu dibelanjani sama seorang suami ngomel, berarti sholatnya tidak membekas.
Kurang apapun belanja seorang suami kepada istrinya, istri tidak usah ngomel, kita syukuri aja. Sebaliknya begitu. Seorang suami kalau pagi hari biasanya ada kopi, tidak ada kopi, jangan ngomel. Kalau kita ngomel, berarti sholatnya tidak bermakna, tidak membekas. Tidak bisa menunjukkan kalau sholat itu mencegah perbuatannya tidak benar. Ini yang jadi persoalan pada ibu sekalian. Tatanan nilai dalam sholat ini sangat berpengaruh kepada perilaku manusia. Ya. Apa kata Allah? Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan selama kita sepanjang hidup. Allah mengetahui. Kita sekarang di masjid ini dalam rangka mencari ilmu, Allah tahu. Habis maghrib kita kerjakan untuk cari ilmu. Nah itu dengan sholat isya, Allah Maha tahu. Kalau aja kita seperti ini, kata Allah, itulah orang-orang yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan semua orang loh Pak Bu yang bisa seperti ini. Tidak semua orang. Kalau bukan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Yang kedua, memenuhi panggilan haji. Itu panggilan suci. Fihi ayatum bainatum maqamu Ibrahim. Wa man daulahu kana amina. Walillahi ala nasi hizul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Fihi ayatum bainatum maqamu Ibrahim. Di dalam makam Ibrahim itu kata Allah ada tanda kebesarannya. Wa man dalau kana aminan, dan barang siapa yang bisa mampu datang ke Mekah di makam Ibrahim aman kata Allah. Apa sih aman itu? Di tafsir yang saya baca lain, aman itu orang yang sedang haji atau umroh akan diamankan hidupnya dunia sampai akhirat. Tidak ada gelisah hidup ini, ya, tidak ada sedih. Yang ada kegembiraan hidup ini kata Allah. Itu dijamin oleh Allah para jamaah. Dijamin. Yang belum pernah haji hanya umrah saja, dijamin kata Allah aman hidupnya. Meningkat lagi umrahnya, setelah umrah haji lagi. Padahal Allah mengatakan wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan hajimu dengan umrah. Jangan umrah dulu. Itu ayat itu. Gimana Pak Ustadz kalau nunggu haji kan lama. Yang penting sepanjang daftar dulu 25 juta 100 ribu, lalu kita umroh, itu sudah haji panjenengan. Cuman belum ada panggilan ke sana, tapi sudah dicari Allah haji. Banyak yang bertanya kepada saya, Pak Jamaah. Lama Pak Ustadz saya mau haji. Tidak apa-apa, daftar dulu baru umrah. Wa'atimul hajjah wal umrata lillah. Ya. Didaftar dulu 25 juta. Nanti menunggu sampai berapa tahun, ada uang langsung umroh, tidak apa-apa. Begitu caranya. Berapa tahun menunggunya haji? Indonesia kurang lebih 35 tahun baru berangkat. Tapi jangan sampai melihat nominal tahunnya, niatnya perlu.
Meskipun jenengan dapat ada niat, santai panjenengan. Tapi kalau ada niat ikhlas karena Allah, aku berhaji ya Allah, kapan saya berangkat itu tak hanya kamu yang tahu. Saya hanya bisa melaksanakan tugas seorang hamba Allah karena ada ayat. Walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, kata Allah. Walillahi itu adalah ketentuan. Ala itu kewajiban. Allah tentukan kewajiban untuk semua manusia pergi haji. Bukan sunnah para jamaah, wajib. Tidak ada kalimat sunnah di sini. Jadi ada kalimat lillah, ada alanas. Jadi walillah itu ketentuan Allah untuk manusia dan wajib dilaksanakan. Ya, untuk haji. Bagi siapa mereka, kata Allah? Man istata'a ilaihi sabila. Bagi yang mampu. Mampu duitnya, mampu ilmunya, dan mampu iman dan takwanya. 3. Duit, iman, takwanya, yang terakhir kesehatan. Ini. Apakah harus menunggu kaya hajinya? Jangan. Jangan menunggu kaya. Allah Maha Kaya, Pak. Segala doa panjenengan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabulkan. Pasti dikabulkan. Ada seorang, tahun 2017 saya punya jamaah sekitar 296 jamaah sebelum pandemi. Saya kan mengurus haji di KPIH Muhammadiyah. Setelah manasik selama 3 bulan, ada yang bisik saya, Pak Ustadz, di antara 296 itu ada satu yang paling miskin yang bisa naik haji. Tak panggil sama saya. Bapak haji dari mana uangnya? Apakah Bapak naik haji ini dari anak-anaknya? Tidak. Saya punya anak, Pak Ustadz, tapi anak saya sudah memisahkan diri dari saya. Saya sudah meninggal dunia 5 tahun yang lalu. Itu dari mana uang ini? Hasil becak. Hasil becak taruh di mana sampai kau bisa haji? Tak masukkan kasurnya becak. Tidak pas 10.000 tak masukkan, 15 tak masukkan, 20 tak masukkan. Selama 10 tahun. Begitu 10 tahun dibuka, kumpul 35 juta. Daftar haji di rumah sebelah atau itu apa namanya, kantor sebelah BRI. 25 juta lebih 100.000 untuk administrasi. Setiap dia itu berdoa malam hari, ya Allah, aku sudah daftar ya Allah. Berikanlah kesehatan, berilah ilmu untuk ke sana, berikanlah iman dan takwa padamu ya Allah. Sebelum bisa daftar, gondel beca, setiap malam, setiap dia itu beca, ada pesawat yang melewati kepalanya, ya Allah, kapan saya bisa ke sana? Sebagai tamumu yang paling mulia di antara yang mulia ya Allah. Sambil gondel beca, dia cerita panjang-panjang. Dan lebih anehnya sendiri para jamaah, beliau ini, kalau ada dia itu yang numpak becak pas waktu duhur, Bu, mohon maaf saya mau sholat dulu. Kalau ibu mau nunggu monggo, kalau tidak nunggu silakan ibu cari becak lain. Coba para jamaah,
Setiap waktu sholat kalau becak berhenti dulu. Dibayar atau tidak dibayar urusan lain. Ini panggilan suci. Hubungi tadi para jamaah yang pertama tadi. Jadi kesimpulan saya, kalau doa panjenengan akan diterima oleh Allah tepat waktu ketika sholat tiba. Seperti bapak tadi para jamaah. Pasti Allah memenuhi panggilannya. Dipenuhi oleh manusia yang beriman. Karena Allah sayang kita. Ya. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, kata Allah. Aku akan sayang kepadamu, bukan hanya sayang kepadamu kata Allah. Aku akan mengampuni segala dosamu sepanjang kau masih hidup, kata Allah. Wallahu ghafurur rahim. Al-Imran ayat 31. Ini para jamaah. Haji. Ya. Ibadah haji tidak ada pahalanya kata Nabi kecuali surga. Al-Hajj mabrur laisa lahu zaja'u ilal jannah, rawahul Bukhari. Haji yang mabrur kata Nabi tidak ada pahalanya kecuali surga. Ini para jamaah. Ada rukun haji, ada wajib haji. Rukun haji itu yang pertama, memakai baju ihram di mikotnya masing-masing. Mikotnya Indonesia, kalau gelombang pertama kloter di gelombang pertama di Bir Ali. Gelombang kedua keputusan Muhammadiyah dan sepakat ulama tarjih se-Indonesia bahkan dunia yang datang dari Indonesia. Gelombang kedua di King Abdul Aziz. Labbaika umratan. Karena haji dari 3 macam. Yang pertama haji tamattu, yang kedua haji qiran, yang ketiga haji ifrad. Itu. Apa haji tamattu itu? Melaksanakan umrah dulu baru haji. Dengan menggunakan hadiyu. Apa itu? Kurban. Satu jamaah membawa seekor kambing. Tidak mungkin kita dari Indonesia membawa ekor kambing dengan pesawat. Makanya pakai uang. Diberikan sana. Ya. Berapa ribu? 600.000 per ekor di sana. Uang sini. Itu haji tamattu. Melaksanakan umrah dulu baru haji. Hajinya kapan dilaksanakan? Tanggal 8 Zulhijjah. Habis umrah, sa'i, ya, tawaf dulu, sa'i tahallul. Baru menunggu tanggal 8 Zulhijjah. Besok tanggal 8 Zulhijjah, malam ini harus kembali ke Mina. Mikotnya di mana? Mikotnya di hotelnya masing-masing. Labbaika hajjan, bukan labbaika umratan. Labbaika hajjan tanggal 8 Zulhijjah menuju ke Mina untuk mabit semalam. Apa yang dikerjakan di Mina para jamaah? Satu, sholat di qashar tepat waktu. Duhur menjadi 2 rakaat tepat waktu. Asar 4 rakaat menjadi 2 rakaat tepat waktu. Maghrib tidak bisa diqashar. Isya 2 rakaat tepat waktu. Subuh tidak bisa diqashar. Jadi di sana itu hanya diqashar duhur, asar, isya. Itu ketentuan Allah dan Rasul. Yang kedua, orang haji
di Mina. Selama sehari di Mina, apa yang dikerjakan malam itu? Membaca Al-Quran. Yang ketiga, zikir kepada Allah. Yang keempat, sholat tahajud. Yang kelima, sholat duha. Paginya tanggal 9 persiapan ke Arafah, karena rukun haji. Al-Haju Arafah. Ya, dengan mengendarai kendaraan atau jalan kaki monggo. Karena Mina dengan Arafah tidak kurang mungkin 2 kilo atau 3 kilo jauhnya. Apa yang dibaca ketika tanggal 8 9? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sepanjang tanggal 8 sampai tanggal 9 yang dibaca talbiyah untuk haji. Sampai di sana menjelang duhur di Arafah. Persiapan wukuf. Ya. Salat dan khutbah wukuf. Salatnya di jamak qashar. Duhur dulu 2 rakaat baru asar. Ya, sebelum salat ada khutbah wukuf. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia, bahasa Jawa, terserah. Permintaan jamaah apa kita laksanakan sebagai pembimbing haji. Setelah matahari condong ke arah barat, semuanya naik ke atas, ke bukit. Ada anak panah berdoa harus menghadap arah kiblat, ke sana sambil berdoa. Apa yang didoakan kita terserah panjenengan. Boleh berdoa Rabbighfirli untuk orang tua. Boleh berdoa untuk sendiri, Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan minka warhamni innaka antal ghafurur rahim. Rabbana dhalamna anfusana, terus dari matahari condong ke arah barat sampai menjelang maghrib. Itu namanya wukuf di padang Arafah. Serba putih, tidak ada yang hitam pakaiannya. Presiden harus pakai baju hitam putih tanpa jahit. Menteri, wakil rakyat, Pak Bupati, wali kota, rakyat biasa, tukang becak, tukang sampah, kalau dari wukuf di padang Arafah semua sama, putih semuanya, tidak ada yang bedakan. Itulah wukuf Arafah para jamaah. Semua yang sakit di rumah sakit tanggal 9 Zulhijjah harus dibawa ke Arafah. Dan Nabi mengatakan Al-Hajju Arafah. Orang yang sudah di Arafah tanggal 9 meskipun tanggal 10 meninggal dunia sudah ada predikat haji. Karena wukuf Arafah itu adalah termasuk rukun haji. Setelah matahari mau tenggelam, turun semua jamaah haji menuju ke Muzdalifah. Untuk apa Nabi Muzdalifah? Mengambil kerikil, tidak kurang 70 kerikil. Sholat maghrib harus di Muzdalifah, tidak boleh di Arafah. Itu tuntunan Nabi. Maghrib bisa di jamak takdim atau di jamak takhir menuju ke Muzdalifah. Berapa jaraknya antara Arafah dan Muzdalifah? Cuma 2 kilo. Bukan talbiyah lagi, tapi takbir. Mengapa? Tanggal 10. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari Arafah menuju ke Muzdalifah bertakbir semuanya.
Kalau para ibu jamaah yang putri dengan suara yang lirih, kalau para jamaah yang laki-laki harus suara keras, nggak boleh sembunyi. Nggak boleh. Harus dikeraskan takbir itu. Menuju ke Muzdalifah. Kalau sampai di Muzdalifah sebelum Isya, itu berarti sholat jamaah qashar takdim. Maghrib dulu 3 rakaat, baru Isya 2 rakaat. Tapi kalau sampai di Muzdalifah setelah Isya, berarti jamaah takhir. Gak boleh kita di Arafah maghrib sholat di Arafah, harus ke Muzdalifah dulu. Ini kalau udah ngaji gak bisa. Inilah namanya tarjih. Sudah selesai wukuf Arafah, sholat maghrib Isya harus di Muzdalifah, tidak boleh di Arafah. Setelah di Muzdalifah, apa yang kita cari tadi? Pertama sholat jamaah qashar, yang kedua mencari kerikil tidak kurang 70 kerikil. Ada kantongan dari pemerintah untuk menampung kerikil. Ya, untuk jagani naparsani. Setelah kerikil kita cari selama 70 kerikil disimpan, menunggu jemputan bis untuk menuju ke Mina kembali. Apa yang dikerjakan para jamaah ketika di Muzdalifah itu? Yang pertama zikir, yang kedua sholat tahajud, yang ketiga baca Quran. Yang ibu-ibu boleh berukut, tapi laki-laki dinginnya bukan main, tidak boleh kepala ditutupi, tetap membaca baju ikhram. Itu Pak. Ademo kaya apa wae, tetap kita baca ikhram, tidak boleh kepala ditutupi, kena dam nanti, kena denda. Ya pokoknya berukut aja, tidur menunggu jemputan bis. Ada waro-waro, dokter sekian, matab sekian, siap-siap untuk menuju ke bis, menuju ke Mina. Ada waro-waro tadi. Yang waro itu pembimbingnya atau karomnya masing-masing. Naik bis apa yang dibaca? Takbir lagi, karena besok tanggal 10. Sini juga takbir nanti. Namanya Idul Adha. Sampai di Mina akan waktu subuh. Setelah itu setelah subuh berjamaah, persiapan makan untuk sarapan pagi, melihat jadwal dari pemerintah. Biasa Indonesia setelah sholat duhur melempar jumroh. Mengapa demikian? Karena jadwal pagi untuk Arab Saudi dan sahabat atau tamu negara untuk melempar jumroh. Ba'da Jawal tanggal jam 4 setelah subuh. Yang Abdul itu biasanya Indonesia itu keri-keri. Apa yang lempar? Hanya akobah saja. Ada ula, ada wusto, ada akobah. Yang dilempar tanggal 10 hanya tugu yang bernama akobah, yang paling barat. Harus menghadap ke arah utara kita melempar itu. Timur pundak Mina, barat pundak ini menghadap ke Ka'bah. Kita harus menghadap ke arah utara. Hanya melempar akobah itulah kata Nabi, kita menghadap ke arah utara. Pundak kanan arah Mina, pundak kiri arah kiblat Ka'bah. Yang dilempar hanya tugu yang paling barat, 7 kerikil. Allahu Akbar. Allahumma ja'alhu hajjam mabrura wa damman maghfura. Lagi Allahu Akbar. Allahumma ja'alhu hajjam mabrura wa damman maghfura. Allahu Akbar. Allahumma ja'alhu hajjam mabrura wa damman maghfura. 7 kali. Setelah 7 kali mundur ke belakang,
Pokoknya kalau belum waktu matahari terbenam, jenengan boleh ke Mekah untuk tawaf ifadah. Kalau nggak mampu ke sana jangan dipaksakan. Langsung balik ke Mina. Ya, kembali ke Mina setelah melempar jumrah Aqabah tanggal 10. Menanti besok tanggal 11, 12, 13. Setelah melempar jumrah Aqabah tanggal 10, boleh tahallul panjenengan. Allahumma fir lil muhallikina wal muqassirin di Mina. Potong rambut, jangan digundul dulu. Menunggu tawaf ifadah nanti. Tanggal 11-nya melempar ketiga-tiganya. Mula, Wusta, Kubra. Berapa kerikil yang dibawa? 12, 21 kerikil. 77, ya kan? Ula 7 kerikil, Wusta 7 kerikil, Kubra 7 kerikil. Yang dibawa cuma 21 kerikil. Kalau melempar jumrah ula wusta, dimanapun panjenengan menghadap tidak masalah. Tapi sudah bicara kubra harus menghadap ke arah utara. Harus, kata Nabi. Tanggal 11 selesai, tidak pakai baju ihram, pakaian biasa. Sudah melepas kita pakaian ihramnya. Jadi tanggal 11 itu melepas pakaian ihramnya. Besoknya lagi pakaian biasa, tanggal 12 pakaian biasa, dapat baju ihram, melempar ketiganya, ula, wusta, kubra. Itu Pak. Kalau menunggu nafar sani sampai tanggal 13. Nafar awal sampai tanggal 12 kita melempar jumrah, ula, wusta, kubra. Tapi ingat risikonya. Kalau jenengan melempar jam 8 pagi tanggal 12, insya Allah bisa nuti ke Mekah. Tapi kalau jangan dipaksakan. Kalau sampai melempar sore hari, jangan dipaksakan mengambil nafar awal. Lebih baik nafar sani. Risikonya begini. Kalau jangan melempar jumrah itu tanggal 12 mengambil nafar awal. Pulang dari Mina menuju Mekah, matahari tidak boleh terbenam. Harus masih ada. Tapi kalau nafar sani, meskipun mati tenggelam, tidak ada masalah, tidak ada risiko. Itu. Nah, setelah itu menunggu nanti setelah melempar jumrah Aqabah tanggal 12 sampai tanggal 13 menuju ke Mekah untuk tawaf ifadah, penutup semua rangkaian ibadah haji. Setelah kita tawaf ifadah, boleh panjenengan digundul pelontos terserah panjenengan, dan boleh berkumpul dengan istri. Selama sebelum panjenengan tawaf ifadah tidak boleh kumpul sama istri, harus tawaf ifadah dulu karena ibadah itu termasuk rukun haji. Lanjut. Panggilan mati. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Man jujiha 'anil nar wa dakhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan kematian itu bermacam-macam para jamaah. Ada yang namanya sakit mati, ada yang tidak sakit mati, bermacam-macam. Ya, jangan heran kalau ada orang mati dadak, jangan heran. Ya, itu kena santet, tidak. Mungkin organ tubuhnya satu di antara kita ini ada yang rusak. Mungkin karena akibatnya makan atau minuman yang tidak sepadan dengan badan kita. Ya, itu. Walikuli ummatin ajal,
Fa idza jaa ajaluhum la yastahiruna sa'atan wa la yastaqdimun, kata Allah. Setiap umat mempunyai ajal, batas waktu. Jika ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan saat pun dan tidak dapat pula meminta percepatan. Excellent, tepat waktu. Bermacam-macam mati itu, Pak. Ada yang waktu ngaji Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mati itu yang televisi, tinju, ya, pertarungan tinju yang dijagokan kalah, ada yang mati. Yang nonton maksudnya. Ada yang mati ketika tidur, sehat walafiat, mati ada. Ada yang mati lama, mati suri, tapi tidak mati-mati, akhirnya mati juga ada. Ada yang sakit parah, tidak mati-mati, berbulan-bulan di rumah sakit, sampai kesal yang hidup, yang waras ini, dengan sendirinya mati ada. Ada yang mau bawa ke rumah sakit, belum sampai ke rumah sakit ada yang mati, ada. Itulah kehidupan, kata Allah. Makanya Allah mengatakan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa'ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilahi turja'un. Bagaimana kamu kufur kepada Allah asal kamu udah ada menjadi ada? Jangan kufur kamu. Makanya ada yang menerima panggilan mati itu, nerima dengan samina wa ta'na. Ada yang tidak mau, Pak. Ada yang tidak mau. Ada yang menolak panggilan mati. Jadi kematian itu adalah panggilan suci yang harus kita terima sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah. Kapanpun kita akan mati. Ya, tidak bisa kita melewati mati. Artinya tidak mau mati, tidak bisa. Kata Allah, meskipun Anda bersembunyi di suatu tempat bangun yang paling kokoh, tidak bisa ditembus oleh peluru apapun, tidak bisa. Allah Maha tahu. Israel itu akan mengambil nyawa kita atas izin Allah. Ini simpulan kamu ambil. Ini jangan kau ambil. Itu Allah. Seorang yang beriman kepada Allah, kapan saya ini bertemu dengan Allah? Itu ayat. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang beriman kepada Allah ingin ketemu langsung sama Allah, tapi bukan berarti untuk mati. Ada getaran, Pak. Cinta kepada Allah begitu. Makanya orang beriman itu kalau ada orang mati tangganya, kok dah saya, kok dia. Ada kecemburuan, Pak, orang beriman itu kalau ada mati. Ngapa? Ini itu bersama Allah. Itu ayat loh, Pak. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Al-Baqarah, kalau tidak salah ayatnya 47. Ingin bertemu dengan Allah. Ini orang beriman. Tidak sakit tapi kepingin Allah bertemu. Semoga para jamaah 3 panggilan ilahi yang suci ini jangan kita abaikan. Apalagi panggilan sholat, utamakan. Jangan malas-malas. Mau masih hidup, mau masih ada kesempatan untuk ibadah sholat, ya. Demikian tafsir hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita semua termasuk hamba Allah yang bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan sehubungan dengan haji?
Iya. Tadi tidak disinggung dari sekarang atau hujan itu kan kalau nggak salah macam apa menunggu jam 12 malam. Dari mana Pak? Karena tadi sudah kira-kira diumumkan berangkat ke Iya. berangkat menunggu jam 12. Di atas jam 12. Ya. Iya. Ya. Iya. Jadi barangkali ada apa ya acara tidak menunggu jam 12. ya. Jadi memang di atas jam 12 semua diumumkan persiapan untuk menuju ke Mina. Di tanggal 18 di atas jam 12 semuanya. Karena mabit. Ya. Mabit itu di atas jam 12 harus kembali ke Mina. Apalagi yang tanya? Ya. Ini kalau sampai naik haji, ini apa namanya? Ziarahnya di sini. Kepingin kan sampean kan di sini kan? Yang umur sudah mengetahui ini. Ini Quran ini. Jabatur. Doanya Nabi ketika mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Atas bukit itu. Ini Masjid Apung di Jeddah. Ya. Hari kepingin naik ke sana ini. Ini perpustakaan tempat lahirnya Muhammad. Sekarang dihancurkan ini. Untuk apa? Untuk pelebaran parkir. Saya waktu tahun 17 saya umroh. Ya. Habis ini. Ini pesan susu unta 5 real 1 gelas meres dewe. Ya. Ini dinding Mudaibiyah masih utuh. Hanya itu yang bongkar itu. Masjidnya ada. Ini sumur jam-jam. Ya. Ini di Museum Ka'bah. Jenengan nanti ke Museum Ka'bah lihat ini boleh. Masjid Jin. Masih ada nih Masjid Jin ini. Ya. Ini Museum Ka'bah sampean. Museum Ka'bah itu bermacam-macam kawasan Mekah. Ya. Waktu umroh tidak boleh masuk. Kecuali tertentu. Tapi sekarang boleh masuk. Waktu haji boleh. Masjid Jirona, tempat mikotnya Nabi ketika umroh. Ya. Gua Hira ketika Nabi mendapat wahyu yang pertama, usia 41 tahun. Al-Alaq 1 sampai 5. Makam Ma'la, kita dibongkar ini Pak. Dari kemarin puasa itu dibongkar semua. Apa namanya makam itu? Mengapa? Untuk persiapan nanti haji. Jadi tulang-tulangnya dibuang ke Laut Merah. Saya tahu itu. Jadi tulang-tulangnya itu dimasukkan ke apa? Dibuang ke Laut Merah itu. Ya. Untuk makam nanti haji. Ini Bukit Sofa. Kacanya setebal 10 cm, anti peluru. Saya sendian itu. Masjid Tanim Aisyah. Ini mikotnya Aisyah ketika umroh. Bukit Marwah. Ya. Jabar Rahmah wukuf di padang Arafah semua berubah putih ini. Tidak ada yang warna hitam, semua putih. Kawasan Mina. Ini Mina Jadid. Mina sebenarnya di atas ini, Pak. Ini pelebaran ini. Aslinya di atas ini. Sadu di atas ini. Maktab 54 saya di atas ini. Waktu haji. Nah, ini yang saya maksud. Ini paling barat ini. Jadi kan tanggal 10 melempar di sini. Pundak kanan
Mina, bunda kiri Mekah, menghadap arah utara ini. Paling barat sekali, namanya Aqabah. Wusta, ula. Ini lantai 2. Ini kawasan Muzdalifah. Lu turu kabeh, ngenteni tanggal jam 12 tadi Bapak dari itu. Ya. Setelah mencari kerikil. Ya, ada yang tidur, ada yang dzikir, ada yang sholat itu. Ini kawasan sa'i. Ya. Ini suasana tawaf. Tawaf sunnah mau tawaf wajib ini. Ini Hajar Aswad. Ini mencium Hajar Aswad. Ini namanya Multajam, pintu Ka'bah. Boleh sholat 2 rakaat di situ. Saya sempat bisa sholat di situ. Ini Hijr Ismail. Di sini ada pancuran sini, Pak. Pancuran ya. Ya. Ada yang boleh masuk, yang tidak ini. Ini tidak boleh masuk ini. Ini makam Ibrahim. Ini dalamnya, ini di luar. Makam Ibunda Muhammad, namanya Aminah, di Mekah. Ini makam Khadijah istri Muhammad di Ma'la. Terowongan Mina. Ini berangkat, ini keluar. Di sini ada lampu. Kalau warna hijau silakan masuk. Kalau sudah merah jangan masuk. Penuh. Berapa kilo ini? Sekitar 500 meter. Setengah kilo masuknya di sini. Ini Masjid Jabiah. Masih utuh seperti ini. Sudah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga para jamaah Al-Furqan bisa berangkat haji bersama-sama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.